Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masa muda adalah masa yang paling penting dalam kehidupan manusia, karena ia merupakan pintu seseorang untuk mendapatkan jalan yang berbeda, untuk mendapatkan jalan kesuksesan atau untuk mendapatkan jalan kesengsaraan, untuk mendapatkan jalan kebaikan ataupun untuk mendapatkan jalan keburukan, yang mana itu semuanya banyak dipengaruhi ketika seseorang menghabiskan masa mudanya untuk apa. Oleh karena itu, pemuda mendapatkan perhatian khusus di beberapa negara karena mereka merupakan harapan, cita-cita dan angan-angan sebuah negara. Masa muda merupakan benih yang sangat berharga. Jika dia dididik dengan baik, dididik dengan benar, maka masa depan negara tersebut akan cerah. Masa depan negara tersebut akan baik. Sebaliknya, jika dia tercerai-berai, dia disia-siakan, dia tidak dididik dan diarahkan dengan benar, maka hasilnya akan sebaliknya. Masa depan negara suram, masa depan negara buruk. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kerugian. Oleh karena itu, karena pentingnya masa muda ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian khusus kepada para pemuda. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Syababaka qabla haramika." Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa sihhataka qabla saqamika. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika. Manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlika. Manfaatkanlah waktu senggangmu, waktu longgarmu
sebelum datang waktu sibukmu, wa hayataka qabla mautika, dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau benar-benar mewanti-wanti agar kita mengisi masa muda kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk agama ataupun bermanfaat untuk dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk benar-benar memaksimalkan masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui juga bahwasanya masa muda seseorang mudah dipengaruhi oleh berbagai macam sisi. Dia mudah dipengaruhi oleh sisi positifnya, dan dia juga mudah dipengaruhi oleh sisi negatifnya. Maka siapa yang bisa memberikan pengaruh kepada para pemuda, apabila yang memberikan pengaruh itu adalah perkara-perkara positif, kondisi-kondisi yang positif, maka dia tumbuh dengan baik dan benar. Sebaliknya, ketika yang mempengaruhi dia adalah perkara-perkara negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, maka ini akan mendidik dia untuk menjadi pribadi yang tidak baik. Kenapa jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masa muda mudah dipengaruhi? Karena biasanya seseorang di masa muda dia penuh penasaran, dia ingin tahu terhadap sesuatu, dia terombang-ambing antara ingin mencoba ataukah tidak. Maka kalau kita biarkan dia begitu saja, orang lain yang akan mengarahkannya. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan pengarahan khusus kepada para pemuda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan orang tua untuk benar-benar memperhatikan pendidikan masa muda anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan para pendidik, orang-orang yang berdakwah untuk memiliki perhatian khusus kepada para pemuda, karena dia memang memiliki pengaruh yang sangat besar untuk negara dan agamanya di waktu yang akan datang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wasyabun nasa'a fi ibadatillah, dan seorang pemuda yang tumbuh berkembang dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu golongan dari 7 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah seorang pemuda yang mengisi masa mudanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khusus terkait tanggung jawab kepada para pemuda. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tazulu qadamu bani adama yaumal qiyamati min indi rabbi. Tidak akan bergeser kaki manusia pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala hatta yus'ala an khamsin, sehingga dia ditanya tentang 5 perkara. Yang mana pertanyaan 5 perkara ini pertanyaan berkait seseorang di masa mudanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, an umrihi fi ma afnah, dia akan ditanya tentang umurnya, digunakan untuk apa, diisi dengan apa. Wa an syababihi fi ma ablah, dan dia akan ditanya masa mudanya, dihabiskan untuk apa, dimanfaatkan untuk apa. Wa malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Yang ketiga dan yang keempat akan ditanya dari mana dia mendapatkan harta tersebut dan kemana harta tersebut dibelanjakan. Yang kelima, wa madza alima fima alima,
dan apa yang ia amalkan dari ilmu yang telah ia dapatkan. Di antara kelima pertanyaan tersebut, Nabi SAW menegaskan apa? Wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya diisi dengan apa? Masa mudanya dihabiskan untuk apa? Kenapa ditanya tentang masa muda? Karena memang masa muda itu memiliki pengaruh yang sangat besar pada pribadi seseorang ketika usia lanjut. Masa muda memiliki pengaruh yang sangat besar untuk keluarga seseorang. Masa muda memiliki pengaruh yang sangat besar untuk masyarakat sekitar dan kaum muslimin secara umum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menanyakan tentang masa mudanya dihabiskan untuk apa. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Al-Quran, kitab yang suci, telah mengabadikan perihal nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya, yang mana hal ini Allah Subhanahu wa taala rangkumkan pada kisah Luqman Al-Hakim kepada putranya, ya, ayat 13 sampai dengan ayat 20, yang mana Luqman Al-Hakim rahimallahu taala, beliau memberikan titik penekanan pendidikan kepada putra-putranya di masa muda. Di antaranya beliau menekankan tentang masalah tauhid, tentang wajibnya anak berbakti kepada orang tuanya, tentang bahwasanya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan itu dalam perkara-perkara ma'ruf, tentang bahwasanya sekecil apapun perbuatan dosa yang kita kerjakan akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah menegakkan salat, menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, dan yang lain sebagainya. Ada 11 hal yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan coba menggali nilai-nilai apa yang harus kita ajarkan kepada para pemuda dan pemudi kita. Pendidikan kita harus dititik tekankan pada nilai-nilai apa kepada para pemuda dan pemudi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-13, ya bunayya la tusyrik billah, atau sebelumnya wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, ketika itu Luqman sedang menasihati putranya. Apa nasihat yang pertama? Nasihat yang pertama agar putranya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Allah taala berfirman, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah dosa yang sangat besar. Ini nasihat yang paling penting, ya. Jadi nilai yang pertama kali, nilai pendidikan yang pertama kali kita ajarkan kepada putra putri kita adalah tauhid. Adalah perintah agar mereka memberikan semua jenis ibadah yang nampak ataupun yang tidak nampak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali mereka berbuat syirik. Kenapa? Karena syirik adalah dosa yang sangat besar. Syirik menghapus seluruh amal hamba. Syirik menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Sehingga Luqman Al-Hakim menasihatkan anaknya untuk meninggalkan perbuatan syirik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nasihat Luqman Al-Hakim yang kedua adalah agar putra-putrinya berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-14,
Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa anak harus berbakti kepada orang tuanya? Yang pertama adalah karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kondisi orang tua, bagaimanapun perilaku orang tua kepada anaknya, bagaimanapun kerasnya orang tua kepada anak, anak tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan alasan yang kedua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamalathu ummu wahnan ala wahnin, karena ibunya mengandung dia dalam keadaan lemah bertambah lemah. Para ulama rahimallahu taala menerangkan ayat ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah wanita itu mengandung dalam kondisi lemah, kemudian semakin tua usia kandungannya semakin lemah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwasanya wanita itu adalah makhluk Allah yang lemah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita sebagai makhluk yang lemah, Allah Subhanahu wa taala bebankan dia untuk mengandung anaknya, sehingga kelemahan bertambah dengan kelemahan. Wa fisaluhu fi amaini, kemudian menyapihnya ketika usia 2 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya hukum asal orang tua menyusui anaknya selama 2 tahun. Ini hukum asalnya. Ya, ini hukum asalnya. Jadi sebaik-baik ibu adalah yang menyempurnakan penyusuan anaknya genap 2 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan betapa payahnya ibu ketika mengandung, betapa payahnya ayah ketika mencari nafkah, Allah katakan apa? Anishkurli wali walidayka ilayyal masir, agar anak bersyukur kepadaku, kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya, dan hanya kepadakulah dia kembali. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, walaupun yang mengandung anak itu adalah ibu, yang mencari nafkah bagi anak adalah bapak, tapi kewajiban anak yang pertama adalah bersyukur kepada Allah, baru kepada orang tuanya. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan orang tuanya dan menciptakan dia. Maka jangan sampai orang itu dengan beralasan berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, menyenangkan orang tua, sampai dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Karena perintah untuk bersyukur kepada Allah didahulukan daripada bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian nasihat yang ketiga Luqman kepada putranya adalah agar putranya tidak melaksanakan perintah orang tua kalau disuruh untuk berbuat maksiat. Tapi anak harus menjalankan perintah orang tua selama dalam perkara-perkara ma'ruf, perkara-perkara baik, perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun, dan jika kedua orang tuamu memaksa dirimu untuk mensekutukan aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mentaati perintah keduanya. Jadi kalau orang tua kita menyuruh untuk berbuat syirik, menyuruh untuk berbuat maksiat kepada Allah, fala tuti'huma, kita tidak boleh mentaatinya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulilah orang tuamu itu dengan cara yang baik. Jamaah sekalian
rahimani wa rahimakumullah. Coba, perintah buruk apa yang lebih buruk daripada perintah orang tua kepada anaknya untuk berbuat syirik? Coba, adakah perintah yang lebih jahat dari orang tua selain memerintahkan anak agar berbuat syirik? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Walaupun orang tua itu menyuruh kita seperti itu, kita diperintahkan dua hal. Satu, jangan taati perintahnya. Dua, anak tetap wajib berbakti kepada orang tua. Maka nggak ada alasan bagi anak untuk durhaka kepada orang tuanya. Dia mengatakan orang tua saya galak bla 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 sehingga saya tidak mau mengakui dia sebagai orang tua saya. Nggak boleh. Tidak boleh tidak boleh anak mengatakan saya tidak mengakui bapak dan ibu saya karena ketika kecil, ketika bayi saya dibuang di jalan sehingga ditemu orang kemudian dirawat dan dididik. Maka karena orang tua telah menelantarkan saya sejak lahir, saya tidak mau mengakui dia sebagai orang tua. Ini adalah perbuatan yang salah. Ini adalah perbuatan yang keliru. Seburuk apapun perilaku orang tua kita kepada kita, dia tetap sebagai orang tua kita. Dan kita sebagai anak tetap diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Kita bisa lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bapaknya kerjanya adalah membuat patung. Bapaknya beberapa kali mengajak Nabi Ibrahim untuk beribadah menyembah berhala, mengajak Nabi Ibrahim untuk berbuat syirik. Nabi Ibrahim tidak mentaatinya. Tapi apakah hal itu menyebabkan Nabi Ibrahim durhaka kepada orang tuanya? Tidak, sama sekali tidak. Bahkan ketika orang tua Nabi Ibrahim mengusir Nabi Ibrahim dari rumah, apakah hal ini menyebabkan Nabi Ibrahim durhaka kepada orang tuanya? Tidak, sama sekali tidak. Maka tidak ada alasan bagi seorang anak untuk durhaka kepada orang tua, bagaimanapun sikap orang tua kepada anak. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nasihat yang keempat Luqman kepada putranya adalah ditanamkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui perbuatan buruk kita sekecil apapun, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-16, ya bunayya, wahai anakku, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin, seandainya keburukan, kejelekan, perbuatan dosa itu seberat biji sawi, seberat biji sawi, sesuatu yang tidak bisa ditimbang, sesuatu yang susah untuk dinilai. Fatakun fi sahratin, yang mana perbuatan dosa itu dikerjakan di dalam tempat yang tersembunyi, tertutup oleh batu. Au fis samai, atau perbuatan dosa itu dikerjakan di atas langit. Au fil ardi, atau dikerjakan di seluruh belahan bumi. Dimanapun dia mengerjakan perbuatan dosa tersebut, ya'ti bihallah, Allah pasti akan mendatangkan perbuatan dosa tersebut. Allah pasti mengetahui perbuatan dosa tersebut, kemudian akan mendatangkannya, kemudian akan menimbangnya, dan akan memberikan balasan atas perbuatan buruk tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah itu maha lembut lagi maha mengetahui. Apa makna latif? Makna latif adalah untuk mengetahui perbuatan buruk sekecil itu di tempat tersembunyi, yang paling tersembunyi. Latifun, bagi Allah itu sangat mudah. Bagi Allah itu sangat mudah.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah khabir, maha mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wasiat yang kelima adalah untuk menegakkan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya aqimis shalah." Wahai anakku, tegakkanlah salat. Kerjakanlah salat dengan menunaikan syarat-syaratnya, dengan menunaikan rukun-rukunnya, dengan menunaikan kewajiban-kewajibannya, dan dengan menunaikan sunnah-sunnahnya. Ini pendidikan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita usia 10 tahun belum hafal doa-doa salat. Jangan sampai anak kita sudah mencapai remaja, sudah mencapai usia balik, tapi salatnya masih apa? Masih didorong-dorong, masih disuruh-suruh, masih diarahkan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya pendidikan kita dari awal itu kurang maksimal. Sehingga apa? Sehingga anak ketika sudah mencapai usia balik, salatnya masih belum baik. Maka perhatian orang tua kepada pendidikan salat ini lebih penting daripada pendidikan-pendidikan yang lain. Kemudian yang keenam adalah untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Perintahlah manusia untuk berbuat baik dan cegahlah mereka dari berbuat mungkar. Ingkarul mungkar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tentu dalam menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar kita harus punya ilmu. Kita harus tahu apakah ini benar-benar ma'ruf, benar-benar baik ataukah tidak. Kalau kita tahu ini adalah benar-benar ma'ruf, maka kita perintahkan. Demikian juga dalam mencegah kemungkaran kita harus benar-benar tahu apakah ini benar-benar perbuatan mungkar ataukah bukan. Kalau itu benar-benar perbuatan mungkar, maka kita cegah. Kemudian yang kedua, dalam menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar itu harus dengan lemah lembut. Kenapa jamaah? Karena al-haq itu berat. Orang yang memegang al-haq diibaratkan oleh Nabi SAW seperti memegang bara api. Ya. Maka sesuatu yang berat jangan ditambah berat dengan cara kita menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar dengan bengis, dengan kasar, dengan tidak santun, dengan tidak bijaksana. Kenapa? Karena itu lebih membuat orang lain semakin berat untuk memegang kebenaran. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang ke-8 atau nasihat yang ke-7 adalah untuk sabar. Wasbir ala ma asabak. Dan sabarlah engkau atas apa yang menimpa dirimu dari musibah-musibah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman wasbir ala ma asabak? Karena orang yang menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar pasti akan mendapatkan ujian. Tidak ada satupun orang yang menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar tidak mendapatkan ujian, tidak mendapatkan musibah. Setiap orang yang menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar pasti mendapatkan ujian, pasti mendapatkan musibah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersabar atas musibah yang akan menimpanya. Sehingga Nabi SAW beliau bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang membaur dengan orang lain dan bersabar atas gangguan-gangguan mereka itu lebih baik daripada orang mukmin yang hidup menyendiri. Yang hidup menyendiri sehingga tidak perlu bersabar atas gangguan-gangguan manusia. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah mengajarkan tentang akidah,
kemudian mengajarkan tentang birrul walidain, mengajarkan tentang ibadah dan amal ma'ruf nahi mungkar. Luqman Al-Hakim mulai memberikan nasihat yang berikutnya, yaitu untuk memiliki akhlak yang mulia, untuk memiliki perilaku yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusair haddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia. Jadi ketika kita berbicara kepada orang lain, maka termasuk su'ul adab adalah apa? Kita tidak melihat lawan bicara kita. Atau ketika kita bicara dengan orang lain, kita asik mainan HP. Ya, kita lihat HP, tapi kita ngobrol dengan orang lain. Adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya adalah apa? Kalau berbicara, lihat lawan bicaranya. Itu adab yang baik. Sebagian ulama rahimallahu ta'ala mengatakan, janganlah kamu menggerak-gerakkan bibirmu yang menunjukkan kamu kurang suka dengan lawan bicaramu. Jadi ketika bicara, bibirnya digerak-gerakkan, dimiring-miringkan, yang menunjukkan bahwasanya dia itu merendahkan lawan bicaranya, tidak menghargai lawan bicaranya. Nah, ini dilarang. Sehingga Nabi SAW beliau mengajarkan kepada kita, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Kemudian yang ke-9, dilarang untuk sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamsi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan maraha, dalam keadaan angkuh, dalam keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang mukhtal. Mukhtal itu maknanya merendahkan orang lain, atau bergerak, berjalan dengan jalan penuh kecongkakan. Itu namanya mukhtal. Fakhur itu maknanya adalah orang yang suka memakai sesuatu untuk dipamerkan kepada orang lain. Ya, berusaha memakai baju yang mahal. Tujuannya apa? Memamerkan kepada orang lain. Memakai celana yang mahal, dibanggakan kepada orang lain. Beli HP yang mahal untuk disombongkan kepada orang lain, itu fakhur. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang sombong dan membangga-banggakan harta yang ia miliki untuk merendahkan orang lain. Ya. Kenapa? Karena orang yang sombong diancam tidak akan masuk dalam surga. Kemudian yang ke-10, waqsid fi masika, dan jalanlah engkau dengan sederhana. Artinya apa? Yang ke-10, Luqman Al-Hakim menasihatkan putranya agar ketika berjalan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dan ketika berjalan untuk jalan biasa saja. Jangan jalan seperti jalannya orang yang sombong, jangan jalan seperti jalannya orang yang congkak, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, dilarang untuk teriak-teriak, mengeraskan suara yang tidak ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqdud min sautik, ya, dan lunakkanlah suaramu. Apa maknanya? Dan bicaralah kamu seperlunya, sederhana, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan. Mengeraskan suara apabila diperlukan, tidak akan mengeraskan suara apabila tidak diperlukan. Ya. Kenapa? Karena orang yang suka teriak-teriak, orang yang suka mengeraskan suara, padahal apa yang ia ucapkan tidak bermanfaat, disamakan atau diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara keledai. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Ya. Sehingga Nabi SAW beliau bersabda,
Laisa lana mislu su, tidak ada perumpamaan buruk bagi seorang muslim. Al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaudu fi qaihi. Orang yang mengambil, menarik kembali hadiah yang diberikan itu seperti orang yang menelan ludahnya sendiri. Ya. Demikian juga Nabi SAW beliau bersabda, fa idza sami'tum aswatat diqati fasallallahu min fadli. Jika kalian mendengar ayam berkokok, maka mintalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ra'at malakan, karena ayam berkokok itu dia melihat malaikat, karena melihat malaikat. Wa idza sami'tum nahiqal khimari, jika kalian mendengar ringkikan keledai, fata'awwadhu billahi minasyaitonir rajim, maka hendaklah kalian membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Fa innaha ra'at syaitanan, karena keledai itu meringkik disebabkan dia melihat syaitan. Sehingga para ulama rahimallahu taala mereka mengatakan, orang yang teriak-teriak, orang yang mengeraskan suara tanpa ada perlu, tanpa ada gunanya, tanpa ada manfaatnya, ini adalah sesuatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala serupakan dengan suara keledai. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu 11 poin pendidikan yang ditanamkan Luqman Al-Hakim kepada para pemuda, kepada putra-putrinya, kepada anak-anaknya. Maka 11 poin itulah yang hendaknya kita tanamkan kepada putra-putri kita, sehingga dia menjadi pemuda-pemuda yang baik, pemuda-pemuda yang kokoh, pemuda-pemuda yang kuat, pemuda-pemuda yang akan menyebarluaskan syariat agama Islam. Demikian juga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat kisah yang lain, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melawan kaumnya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam membantah syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh kaumnya. Ya, itu semuanya menunjukkan bahwasanya pemuda-pemuda zaman dahulu itu adalah pemuda-pemuda yang cerdas, pemuda-pemuda yang baik, pemuda-pemuda yang memiliki akhlak yang baik, yang hendaknya hal itu menjadi cita-cita kita. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita sampaikan di awal, orang tua mendapatkan beban tugas untuk mendidik dan mengarahkan anak-anaknya dengan baik dan benar. Para pendidik, para pendakwah, mereka juga mendapatkan tugas dan beban untuk mengarahkan para pendidik kepada hal yang baik dan yang benar, sehingga para pemuda itu tidak mengisi waktunya dengan hal yang sia-sia, tidak mengisi waktunya dengan hal yang tidak bermanfaat, apalagi wa'iyadzubillah diisi dengan hal-hal kemungkaran, maksiat. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup, ya, coba kita perhatikan kisah di masa Nabi SAW, ketika ada salah seorang pemuda mendatangi Nabi SAW, kemudian dia minta izin untuk berbuat zina. Disebutkan dari sahabat Abu Umamah, dia mengatakan, inna fatan syaban atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada salah seorang pemuda yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa keperluan pemuda ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pemuda ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, i'dzan li bizina, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berbuat zina. Seorang pemuda yang nafsunya bergejolak, yang syahwatnya bergejolak, minta izin, minta legalitas kepada Nabi agar diizinkan untuk berbuat zina. Maka mendengar hal ini, para sahabat pun menghardinya. Para sahabat pun fazazaruhu, menghardik dia. Kemudian para sahabat mengatakan, mah,
mah, ya, bentuk pengingkaran. Kamu ini minta apa kamu ini, gitu ya. Kamu ini ngomong apa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ternyata ketika para sahabat menghardik pemuda tersebut, mengingkari pemuda tersebut dan memerintahkan pemuda tersebut agar diam, agar tidak minta aneh-aneh kepada Nabi, ternyata apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan respon yang berbeda dari respon yang diberikan para sahabat kepada pemuda tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, udnuh, dekatkan pemuda itu. Fadana minhu qariban, maka pemuda itu pun mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ijlis, fajalasa. Rasulullah memerintahkan ketika pemuda itu sudah mendekat, silakan duduk kamu. Maka pemuda itu pun duduk. Ketika pemuda ini duduk, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak dialog pemuda tersebut. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bertanya, relakah engkau jika ibumu dizinai orang lain? Pemuda itu menjawab, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak akan ridha. Rasulullah bertanya yang kedua, kalau kamu punya anak perempuan, kemudian anak perempuanmu dizinai orang lain, apakah kamu ridha? Pemuda itu menjawab, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak akan ridha. Rasulullah bertanya yang ketiga, kalau kamu punya saudari, kalau kamu punya saudara perempuan, ridhokah kamu kalau saudara perempuanmu dizinai oleh seseorang? Pemuda itu menjawab, demi Allah saya tidak akan ridha wahai Rasulullah. Yang keempat Nabi bertanya, kalau kamu punya bibi dari jalur ayahmu yang dizinai oleh seseorang, apakah kamu ridha? Pemuda tersebut menjawab, demi Allah tidak wahai Rasulullah. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau kamu punya bibi dari jalur ibumu dizinai orang lain, apakah kamu ridha? Pemuda itu mengatakan, tidak, demi Allah saya tidak akan ridha wahai Rasulullah. Maka setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak diskusi seperti itu, memahamkan permasalahannya dan menerangkan jawabannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fawadha'a yadahu alaihi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua tangannya kepada pemuda tersebut, ya, meletakkan tangannya pada pemuda tersebut. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mendoakan, Allahumma gfir danbah, ya Allah maafkanlah dosa pemuda ini. Wa tahhir qalbah, ya Allah bersihkan hati pemuda ini. Wa hassin farjah, ya Allah jagalah kemaluan pemuda ini. Maka setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan hal ini, apa kata pemuda tersebut? Falam yakun ba'da dzalika yaltafit ila syai'. Setelah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, mulai detik itu sampai sekarang tidak terbetik pada hatinya untuk melakukan perbuatan zina. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi seorang pendidik, seorang pendai, orang tua dalam mengarahkan membimbing dan mendidik para pemuda dan pemudi harus sabar. Ya. Ajak diskusi mereka sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Ajak diskusi mereka sesuai tingkat akal mereka. Ya. Kenapa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Coba seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensikapi pemuda tersebut sama seperti para sahabat mensikapi pemuda ini, apa yang terjadi? Maka pemuda ini akan coba untuk menanyakan kegalauannya kepada orang lain. Dan kalau dia curhat kepada orang lain yang nggak benar, ya, berkaitan dengan keinginan dan nafsu dia ingin melakukan perbuatan zina, kemudian la qadarullah dia memberikan solusi, oh ya nggak apa-apa sekali saja, tapi setelah itu kamu bertobat, ya,
Atau dia memberikan nasihat apa? Ya nggak apa-apa berzina, tapi setelah itu bertobat. Kira-kira gimana? Hancur kehidupan pemuda tersebut. Ya. Dan itu adalah tugas orang tua. Itu adalah tugas para juru dakwah. Itu adalah tugas para dai, para pendidik. Untuk apa? Untuk sabar mendengarkan keluhan-keluhan para pemuda dan pemudi. Kemudian coba memberikan solusi yang baik, solusi yang benar. Karena mereka itu butuh solusi, mereka itu butuh jawaban, mereka itu butuh didengarkan keluhannya. Itu yang mereka butuhkan. Tidak mungkin kita katakan, oh tidak. Kalau kita katakan tidak, maka apa? Dia akan coba cari solusi yang lain. Pasti seperti itu. Sehingga kalau kita tidak terjun, maka apa? Dia akan mendapatkan arahan-arahan yang tidak baik, mendapatkan arahan-arahan yang tidak benar, sehingga dia menjadi perusak negara kita, perusak agama kita. Wa iyadzubillah. Tentu hal ini tidak kita inginkan. Maka sekali lagi, tugas kita adalah menerangkan, memahamkan kepada para pemuda poin-poin pendidikan yang harus mereka miliki, inti-inti pendidikan yang harus kita miliki. Dan kita harus sabar mendengarkan keluhan mereka, dan kita harus memberikan solusi terbaik sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.